Apa sih bimbingan konseling itu? Nah, bimbingan konseling merupakan sebuah layanan kepada peserta didik untuk membimbing, mengarahkan, dan menyelesaikan masalah yang ada pada peserta didik. Nah, jadi guru BK harus mempunyai uh, keterampilan-keterampilan agar layanan tersebut menjadi efektif. Adapun keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki guru BK yang ada keterampilan attending. Nah, keterampilan attending itu merupakan sebuah kemampuan konselor dalam memberikan perhatian kepada konseli dan menciptakan suasana nyaman, aman kepada konseli agar konseli merasa dilibatkan dalam proses konseling. Nah, adapun komponen dari keterampilan attending itu yang pertama ada posisi badan. Di dalam posisi badan itu, konselor harus memperhatikan antara jarak duduk antara konselor serta konseli tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Yang kedua itu ada sikap duduk yang dimana sikap duduk konselor itu harus menciptakan suasana kalau kita itu mendengarkan seperti menjondong ke depan. Yang ketiga itu ada ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah itu sangat penting dalam proses konseling yang dimana konselor harus mengekspresikan wajahnya sesuai dengan suasana yang ada terjadi pada proses layanan konseling. Ada tangan variasi yang dimana konselor bisa, jika kalau konselnya itu merasa sedih, bisa menguatkan dengan cara menghelus benda konseli tersebut. Jadi ada anggukan kepala. Nah, di dalam anggukan kepala ini bisa digunakan agar konseli merasa bahwa kalau kita itu paham apa yang dia ceritakan. Nah, yang kedua itu ada bahasa lisan, yang dimana konselor harus mendengarkan serta memahami apa yang diceritakan oleh klien tersebut. Yang kedua ada keterampilan membuka percakapan. Di dalam keterampilan ini merupakan awal dari wawancara, yaitu yang dimana klien leluasa menceritakan masalahnya kepada konselor. Di dalam memulai percakapan itu, di mana konselor itu harus menyapa klien dan membuat klien merasa nyaman agar klien dapat menceritakan masalahnya dengan nyaman dan percaya kepada konselor. Keterampilan fokus, yaitu fokus itu merupakan kemampuan konselor dalam mengarahkan dan memusatkan pembicaraan agar membantu konseling dalam memusatkan dan perhatian pada masalah tersebut. Dalam keterampilan fokus ini yang dimana konselor dapat mengetahui teknik atau langkah apa yang dapat menyelesaikan masalah konseling yang dihadapinya. Yang ketiga, ada keterampilan strukturing, yaitu keterampilan atau pembatasan yang dimana konselor membuat peraturan seperti manajemen waktu, batasan tindakan, dan sebagainya. Selanjutnya ada konfrontasi. Nah, konfrontasi adalah salah satu teknik atau keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk menantang atau membantah konseli karena adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam pernyataan dan tingkah laku si konseli. Terjadi inkonsistensi antara perkataan dan perbuatan. Ide awal dengan ide berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada eksplorasi. Nah, eksplorasi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman si klien. Nah, dengan teknik ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara secara terbuka tanpa adanya rasa takut dan tertekan. Nah, hal ini sangat penting dilakukan oleh konselor karena dengan melakukan eksplorasi kita akan mengetahui lebih jelas tentang masalah si klien. Selanjutnya ada parafrase. Nah, parafrase adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk merefleksikan kembali pada klien poin-poin penting dari pembicaraan klien secara lebih rinci dan tegas namun tidak bersifat membeo. Selanjutnya ada refleksi perasaan. Nah, refleksi perasaan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memantulkan perasaan si klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal si klien.
Selanjutnya ada keterampilan mengarahkan. Keterampilan mengarahkan ini yaitu keterampilan konselor untuk mengajak dan mengarahkan klien untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Nah, keterampilan ini penting untuk memastikan bahwa konseling berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keterampilan mengarahkan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain seperti mengajukan pertanyaan, memberikan instruksi, ataupun bisa dengan memberikan saran. Selanjutnya ada keterampilan memimpin. Nah, keterampilan memimpin ini yaitu keterampilan konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien agar tetap fokus pada tujuan konselingnya. Keterampilan memimpin ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seperti menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka dapat membantu klien untuk mengeksplorasikan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara lebih mendalam, atau memberikan rangkuman, dan bisa juga dengan memberikan refleksi kepada klien. Selanjutnya ada keterampilan menyimpulkan. Keterampilan menyimpulkan dalam keterampilan dasar konseling ini adalah keterampilan konselor untuk merangkum apa yang telah dibicarakan dalam sesi konseling. Nah, keterampilan ini penting yaitu untuk memastikan bahwa klien memahami apa yang telah dibicarakan dan untuk membantu klien untuk mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari tadi. Keterampilan menyimpulkan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seperti mengulangi poin-poin yang penting yang telah dibicarakan sebelumnya, atau merumuskan ide-ide utama yang telah dibahas, serta bisa juga menyambungkan ide-ide yang telah dibahas di sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi konseling yang berikutnya. Selanjutnya itu ada memberikan nasihat. Memberikan nasihat ini memberikan saran ataupun solusi kepada masalah yang dihadapi oleh klien. Tapi memberikan nasihat ini juga harus berhati-hati, karena agar tidak terjadinya memberikan solusi yang terlalu dominan kepada si konselingnya, yang dimana kita harus lebih berfokus berkolaborasi dengan klien untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Selanjutnya lagi ada menjernihkan atau clarifying. Ini pemahaman yang lebih mendalam tentang pemikiran antara klien. Dilakukan seperti pengulangan pertanyaan atau pengulangan informasi yang telah disampaikan oleh klien. Ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat antara konselor dan juga klien. Baik, selanjutnya ada merencanakan program bersama, menyimpulkan, mengevaluasi, dan menutup. Ini merupakan tahap akhir dari proses konseling. Merencanakan program bersama berarti konselor dan juga klien merumuskan strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menyimpulkan, mengulas apa saja yang didapatkan selama proses konseling berlangsung. Mengevaluasi, melihat lebih lanjut apa yang telah didapatkan, dan mengevaluasi apakah tujuan yang telah didapatkan tersebut telah disesuaikan atau telah diterapkan atau perlu disesuaikan. Menutup proses konseling dengan baik dan menyimpulkan kesimpulan. Juga konselor dapat memberikan arahan atau pekerjaan rumah bagi konseling sebelum melanjutkan sesi konseling selanjutnya. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan video hasil dari praktek konseling individual yang telah dilakukan oleh kelompok 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Ya, mari silakan duduk di sana. Baik, Bu. Jadi namanya siapa? Sarati, Bu. Sarati. Sarati udah sarapan? Udah, Bu. Alhamdulillah. Sini Sarati kesini lagi jam kosong atau ada ibu atau gimana? Kebetulan lagi jam kosong, Bu. Gurunya ada rapat. Oh, ada rapat. Kalau boleh ibu tahu Sarati kelas berapa ya? Kelas 3, Bu. Oh, Sarati kelas 3. Iya, IPA Bu. atau IPS? IPS, Bu. Oh, IPS. Jadi Sarati datang ke sini kenapa? Jadi Sarati kesini mau cerita sama Ibu. Sarati mau cerita. Sebelumnya Sarati udah pernah cerita nggak sama guru BK? Belum pernah, Bu. Biasa Sarati cuma cerita ke teman-teman. Oh, jadi Sarati tahu nggak dunia konseling itu apa? Atau BK itu apa sih? Guru BK itu gimana sih? Sarati tahu nggak?
saling curhat ya Bu, bercerita kepada guru BK. Iya betul. Di sini kita sama-sama membantu Sarati untuk mencari tahu penyebab dari masalah Sarati, mencari tahu solusinya. Nah, di sini kita sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang sedang Sarati alami. Nah, di sini Ibu harap Sarati dalam bercerita terbuka kepada Ibu, karena di sini kita kan mencari tahu nih masalah Sarati apa. Nanti kalau misalnya Sarati kurang terbuka, nanti kita tidak dapat mengidentifikasi masalahnya, jadi penyelesaiannya itu tidak terlalu tepat begitu. Sarati mengerti? Mengerti Bu. Jadi untuk kerahasiaannya juga dari semua cerita Sarati insya Allah dijamin di sini aman. Oke? Baik Bu. Nah, bismillah, kita mulai sekarang ya. Untuk pertemuan kali ini kita lakukan selama 30 menit ya. Iya Bu. Jadi kalau misalnya nanti kita belum mendapatkan pencerahan atau kita belum mendapatkan solusinya, mungkin kita akan melaksanakan pertemuan yang kedua di lain waktu yang nanti akan kita sepakati secara bersama. Jadi untuk pertemuan ini 30 menit ini, apakah Sarati setuju? Setuju Bu. Baik. Jadi kita mulai sekarang, tapi sebelum kita mulai, apakah Sarati sudah nyaman duduk di sini atau mau berpindah ke tempat lain? Di sini aja Bu. Di sini aja ya, kita mulai sekarang ya. Jadi tadi Sarati mau bercerita kan? Nah, sekarang coba Sarati ceritakan apa permasalahan Sarati. Jadi gini Bu, Sarati juga pengen kayak kawan-kawan nongkrong rame-rame, jalan bareng. Tapi orang tua Sarati ngelarang Sarati Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa ya orang tua Sarati melarang? Sarati juga nggak tahu Bu. Ibu Sarati tidak pernah menjelaskan, tetapi Ibu Sarati tidak mengizinkan Sarati untuk keluar sama teman-teman. Oh gitu. Kalau boleh tahu, waktunya Sarati pengen keluar sama teman-teman itu di siang hari kah, sore kah, atau malam? Malam sih Bu. Jadi Sarati pengen keluar malam bersama teman-teman gitu, pengen ngerasain gimana happy-happy gitu ya? Iya Bu. Kalau boleh Ibu tahu nih, yang melarang Sarati ini ayah atau ibu? Ibu Bu. Kalau ayah ngikut ibu. Kalau ayah lebih ngikut ya. Iya Bu. Sebelum Ibu melarang Sarati seperti sekarang, apa dulu Sarati pernah membuat Ibu kecewa atau gimana? Misalnya kayak Sarati pulang terlalu malam atau seperti apa? Enggak sih Bu, enggak pernah. Ibu memang enggak pernah ngizinin Sarati untuk keluar. Oh, berarti memang sudah sedari awal Sarati memang nggak pernah diizinkan untuk keluar seperti itu. Iya Bu. Baik. Jadi di sini masalahnya ini Ibu simpulkan dulu ya. Jadi masalah Sarati di sini Sarati nggak tahu ya penyebab dari Ibu Sarati kenapa melarang Sarati untuk keluar seperti kawan-kawan gitu. Iya Bu. Jadi di sini Sarati ingin mencari tahu apa sih alasan Ibu kenapa saya atau Sarati nggak dikasih keluar, nggak dikasih main secara bebas kayak gitu ya. Iya Bu. Baik. Di sini kita akan mencoba mendalami lagi dengan teknik kursi kosong. Di sini Sarati akan berperan sebagai diri Sarati sendiri dan sebagai mamanya, sebagai ibunya ya. Di sini Sarati bisa bebas bertanya kepada ibu maupun nanti ibu bebas juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Sarati. Apakah Sarati sudah mengerti? Mengerti Bu. Baik, kalau misalnya Sarati sudah mengerti, sini kita sudah bisa mempraktekkannya langsung. Oke? Oke Bu. Nah, jadi di sini di kursi kosong ini Sarati anggap di sini ada Ibu Sarati ya. Jadi Sarati bebas meluapkan isi hati Sarati, perasaan Sarati, bertanya kepada Ibu. Sarati bebas menanyakan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di Sarati. Nah, begitupun sebaliknya ketika Sarati berpindah duduk di sini, berarti di sini Sarati akan berperan menjadi Ibu Sarati yang akan menjawab pertanyaan yang sudah Sarati tanyakan tadi. Apa Sarati sudah mengerti? Mengerti Bu. Baik, kita mulai sekarang. Ayo, silakan Ibu. Bu, kenapa sih Bu? Ibu itu selalu melarang Sarati, selalu ngatur-ngatur Sarati. Sarati juga pengen Bu kayak teman-teman, Sarati juga pengen nongkrong, jalan-jalan bareng teman. Tapi Ibu selalu melarang Sarati. Sarati nggak suka Bu diatur-atur. Ibu melarang kamu keluar itu semua demi kebaikan kamu.
Ibu takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap kamu. Di luar sana bahaya, kamu itu perempuan. Tapi aku kan udah besar, Bu. Aku udah bisa jaga diri. Ibu nggak perlu khawatir, Ibu nggak usah takut. Aku udah besar, Bu. Aku nggak suka diatur-atur. Aku pengen bebas, Bu, kayak kawan-kawan. Sebenarnya Ibu kayak gini, itu semua demi kebaikan kamu. Di luar sana nggak baik. Ibu takut terjadi sesuatu hal kepada kamu. Kamu ini perempuan, kamu harus bisa jaga diri. Kamu boleh keluar sama kawan kamu, tapi kalau malam kamu bisa main sama ibu, sama ayah, sama adik. Kita bisa pergi bersama-sama. Nah, kenapa ibu nggak bilang dari awal? Kalau ibu bilang dari awal, kalau ibu tuh nggak ngasih Sarati keluar karena khawatir, Sarati ngerti, Bu. Makasih ya, Bu. Ibu udah perhatian, udah sayang sama Sarati. Nah, gimana perasaannya? Sekarang Sarati udah lega, Bu. Sarati udah tahu kenapa sih selama ini ibu ngelarang Sarati, karena ini semua demi kebaikan Sarati. Ibu Sarati takut kalau Sarati keluar malam sama kawan-kawan. Ibu Sarati khawatir, Bu. Ini semua karena ibu sayang sama Sarati. Alhamdulillah, jadi Sarati sekarang udah tahu kenapa penyebab dari ibu nggak kasih keluar Sarati malam-malam sama kawan kan. Di sini Sarati sudah menerima belum dengan alasan dari ibu Sarati? Sudah, Bu. Alhamdulillah, jadi nggak ada lagi keraguan atau kejanggalan di hati Sarati? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk sesi konseling ini, karena berhubung waktunya pun sudah habis, jadi kita padai sampai hari ini. Nah, berhubung kita sudah menemukan solusinya, jadi tidak ada pertemuan di minggu selanjutnya. Tapi kalau misalkan nanti Sarati merasa ingin bercerita lagi, butuh untuk mencari solusi lagi, tapi Sarati nggak bisa sendiri, Sarati boleh langsung menghubungi ibu atau langsung datang ke ruang BK ini. Jadi kita akhiri ya. Ya, lebih dan kurang ibu mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang kurang berkenan di hati Sarati, ibu minta maaf ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu.